Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi ba'athahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddani lillahi wa iyyakum. Hadirin wal hadirat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan para umatnya, mendoakan orang-orang di sekitarnya tatkala berada di pagi hari. Bariku ummati fi bukuriha. Ya. Berikanlah keberkahan kepada umatku di waktu subuh, di waktu al-fajar. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sesungguhnya dirikanlah salat di waktu fajar tersebut. Inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Karena sesungguhnya di waktu fajar itu kana masyhuda, salat yang dilakukan di waktu subuh, ya, kana masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Jadi salat subuh yang kita laksanakan di masjid bagi laki-laki dan para wanita yang dilaksanakan di rumah itu disaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala mampu menggerakkan seluruh malaikatnya. Kita hidup 24 jam. Kita hidup di tempat yang berbeda-beda, berbeda dari sisi waktu. Tentu waktu salatnya beda, tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak malaikat yang Dia perintahkan untuk bertebaran di bumi ini dan mencari orang-orang yang melaksanakan salat subuh. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan pada kita, ya. Dan tentu di antara nikmat tersebut adalah nikmat kita menuntut ilmu agama, menuntut ilmu syar'i dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena menuntut ilmu syar'i adalah di antara ibadah yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana tatkala seorang berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman 'indah. Keutamaan orang-orang yang berada di majelis ilmu, ya, itu akan dinaungi oleh para malaikat, diberikan as-sakinah wa ghasyyatumur rahmah, diberikan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan ketenangan tatkala mengikuti majelis tersebut. Dan kaidah mengatakan tatkala seorang melakukan ibadah di tengah manusia lalai, artinya manusia tatkala itu tidak peduli dengan ibadah tersebut, tapi kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga ibadah tersebut, maka sesungguhnya pahalanya luar biasa daripada biasanya. Contoh misalnya orang yang melaksanakan salat qiyamul lail, salat tahajud. Dia bangun di waktu di mana manusia semua istirahat. Semuanya istirahat, tidur, nyenyak. Tapi kita bangun. Kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun untuk melaksanakan salat. Oleh karenanya mengapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan atau di antara waktu mustajab untuk kita meminta dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sepertiga malam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah turun di sepertiga malam kemudian mencari siapa hambanya yang melaksanakan ibadah, artinya yang melaksanakan qiyamul lail, dan meminta kepadaku, berdoa kepadaku dan memohon ampun kepadaku, maka niscaya aku akan ampuni dia.
Mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang sangat luar biasa, memberikan jaminan yang sangat luar biasa kepada orang-orang yang bangun di tengah malam, karena di waktu tersebut manusia sudah tidur. Ya. Ada sebenarnya kesusahan, kesulitan yang dia dapatkan tatkala melaksanakan ibadah, sulit bangun, dia harus lawan kantuknya dan seterusnya. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala memberikan dia hidayah, maka dia melaksanakan ibadah tersebut. Sama dengan seperti salat duha. Salat duha, ya. Kapan kita melaksanakan salat duha? Ada di antara kita melaksanakan salat duha jam 8, ya. Jam 9 pagi. Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu manusia sibuk cari dunia. Sibuk cari dunia. Ada yang ke kantornya, ke pasar, melakukan transaksi, melakukan aktivitas duniawi, sehingga lupa untuk melaksanakan sholat. Tubuh kita ini memiliki sedekah. Begitu banyak Allah Subhanahu wa taala sediakan sendi, ciptakan sendi dalam tubuh kita. Semua sendi tersebut ada kewajiban untuk bersedekah. Nah, bagaimana kewajiban tersebut kita tunaikan dengan kita melaksanakan sholat duha. Tapi tatkala kita melaksanakan sholat duha tersebut di waktu-waktu manusia melakukan banyak ibadah, maka ibadah yang kita lakukan adalah sesuatu yang memiliki ajar, memiliki pahala yang sangat luar biasa. Dan ini catat para pemirsa sekalian, ibadah yang dilakukan di tengah kesulitan kita untuk melakukannya, atau di tengah-tengah manusia lalai dalam waktu tersebut. Contoh misalnya di bulan Sya'ban, ada sunnah yang terlupakan di bulan Sya'ban sebelum masuk bulan Ramadan. Apa itu? Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam porsi puasanya itu sangat banyak, puasa sunnahnya. Sangat banyak berpuasa di bulan Sya'ban kebanding di bulan-bulan yang lain. Persiapan untuk bulan suci Ramadan. Ya. Tatkala manusia ingin memasuki bulan Ramadan, apa yang mereka lakukan? Mereka perbanyak makan. Pemanasan katanya. Supaya tidak cedera nantinya. Pemanasannya orang biasa berpuasa, ini pemanasannya makan-makan. Maka tatkala Anda melakukan puasa di bulan Sya'ban, di tengah manusia sibuk dengan saya mau makan apa dan seterusnya, maka Anda mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Seperti Anda menuntut ilmu syar'i di tengah zaman yang begitu luar biasa dengan fitnah-fitnahnya, tapi Anda rela meluangkan waktu Anda, ya, rela meluangkan jiwa Anda yang mungkin harusnya istirahat, tapi Anda paksa untuk menuntut ilmu. Raf'ul jahli an nafsika wa an ghairika, untuk mengangkat kebodohan daripada dirimu dan juga pada diri manusia yang lainnya, maka Anda rela datang menuntut ilmu syar'i, maka pahala menuntut ilmu Anda itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Anda melakukan ibadah tersebut, amalan tersebut di tengah manusia sibuk dengan dunia mereka. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Tema kita pada subuh kali ini adalah Baiti Jannati. Baiti Jannati, rumahku adalah syurgaku. Tatkala kita ingin membangun sebuah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi negara yang thayyibah, ya, menjadi negara yang baik, thayyib, wa rabbun ghafur, dan Allah Subhanahu wa taala tatkala kita membangun negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, karena sesuatu yang baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Baldatun thayyibatun, kita menginginkan negara yang baik, wa rabbun ghafur. Tatkala negeri itu sudah baik, datang Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya ampunannya. Maka untuk
mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dalam sebuah negara, dalam sebuah tempat, itu semua dimulai dari rumahnya. Itu semua dimulai dari tempat dia bermukim, tempat dia tinggal. Ya. Hadirin jamaah sekalian, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini semua orang tentunya ingin mencari ketenangan ya. Sesungguhnya orang ingin mencari as-sa'adah, al-farah dalam kehidupannya. Dan bukankah tatkala seorang muslim mendengarkan kata surga sudah cukup membahagiakan dia? Kita ingat, atau mungkin kita pernah baca, atau mungkin kita pernah dengar kisah seorang wanita yang memiliki, atau qadarullah wa masyafa'al, diberikan penyakit epilepsi. Ya, tatkala dia mungkin lelah, epilepsinya datang. Dan ini penyakit yang sangat luar biasa karena tidak melihat kondisi. Ya, tiba-tiba muncul dan seterusnya. Maka seorang wanita ini pernah mengadukan penyakitnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya memiliki penyakit yang saya juga capek dengan penyakit tersebut. Penyakit epilepsi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada wanita tersebut, engkau ingin sembuh dari penyakit tersebut? Ya. Ketika itu wanita itu datang dan meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk didoakan agar sembuh dari penyakit tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Na'am, saya doakan engkau. Kalau saya berdoa, ya, tentu insya Allah, tentu Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, apa yang beliau munajatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala." Maka kalau saya berdoa, apakah engkau doanya ingin disembuhkan dari penyakitmu itu, atau ingin ya engkau tetap ingin bertahan dengan penyakit tersebut tapi balasannya surga? Maka apa yang dikatakan seorang mukminah, seorang muslimah tersebut yang dikena penyakit epilepsi, beliau mengatakan, ya Rasulullah, kalau seperti itu tidak mengapa, saya sabar dengan penyakit saya, tapi surga balasannya. Tapi saya hanya ingin minta satu permintaan saja. Doakan saya, mintakan saya kepada Allah, tatkala penyakit saya ini kambuh, ya, aurat saya tertutup, tidak tersingkap sama sekali. Karena ya sebagaimana kita sebutkan tadi, ini diantara penyakit yang kita tidak tahu bagaimana model datangnya. Tiba-tiba aja datang dan kambuh seperti itu. Ketika seorang ingin menikah, apa tujuan dia nikah? Apa dia tujuan dia ya memiliki bahtera rumah tangga itu, membangun bahtera rumah tangga itu? Hanya satu. Dia ingin meraih rumah tangga yang memiliki ketenangan, memiliki kasih sayang, dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang selalu mengatakan semoga hubungan ini sampai kepada surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tatkala orang menikah, tentu hanya satu tujuan utama mereka, yaitu ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tatkala juga diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan anak-anak, maka dia menginginkan anak-anak tersebut menjadi penyejuk pandangan mata mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami
min azwajina, istri-istri dan keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk mata. Bagaimana dengan penyejuk mata? Tentunya tatkala kita melihat keturunan kita kelak, istri kita nantinya, kita bahagia. Bahagia dengan apa? Bahagia dengan kesolehan mereka. Bahagia dengan akhlak mereka. Bagaimana mereka berinteraksi dengan kita. Dengan akhlak mereka, dari tutur kata mereka. Qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidak pantas seorang lelaki yang menginginkan istrinya seperti Aisyah radhiyallahu taala anha, kesolehannya, akhlaknya, akan tetapi suaminya seperti Abu Jahal. Anda menginginkan istri yang salehah, namun ternyata diri Anda belum saleh, maka ini kurang pantas. Karena dalam Al-Quran, Allah menutupnya dengan waja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami sebagai imam-imam, pemimpin yang bertakwa. Apa itu takwa? Yang saleh, yang baik. Ya. Kemudian kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Anak-anak yang saleh, anak-anak yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana anak-anak itu bisa menjadi saleh, bisa menjadi orang-orang yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya mereka harus memiliki contoh. Ya, harus memiliki teladan dalam kehidupan mereka. Naam, teladan kita Rasulullah SAW. Tapi ada yang harus menjadi teladan di lingkungan mereka. Teladan di rumah mereka. Siapa itu? Kita yang sebagai orang tua mereka. Kita yang menjadi teladan. Ya. Dan bagi para orang tua, kita jangan cukupkan pergerakan pembinaan kita itu dengan lisan saja. Kita selalu negur anak kita. Kamu jangan seperti ini. Kamu jangan telat sholat. Ternyata dia yang telat sholat. Kamu jangan gibah. Ternyata dia yang gibah. Kamu jangan boros. Ternyata dia yang boros. Jangan cukupkan pembinaan kita dengan lisan saja. Tapi luaskan pembinaan kita itu dengan kita juga beramal. Yang dimana tatkala kita beramal, anak-anak kita lihat, oh ternyata ibu saya seperti ini. Oh ternyata bapak saya seperti ini. Akhirnya timbul rasa ingin mencontohi. Akhirnya dia contohkan apa yang dilakukan ibunya dan anaknya. Ibunya dan bapaknya dan ayahnya. Hadirin para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita mengharapkan rumah itu yang kita bangun, baik rumah tangga atau rumah yang kita punya, rumah yang seperti di dalamnya ada penduduk surga. Namun ini sangat diperhatinkan di zaman kita sekarang. Kita melihat banyaknya rumah yang diharapkan menjadi rumah surga, ternyata menjadi neraka. Baiti nari. Rumahku adalah nerakaku. Kita lihat begitu banyak anak-anak yang berada di pinggir jalan, ngamen, minta duit, minta itu, ya. Pertanyaannya, apakah mereka langsung seperti itu? Baru dilahirkan sama orang tuanya, sama ibunya, tiba-tiba langsung jadi apa? Pengamen, gitu. Penyanyi, minta-minta di jalan, ngemis-ngemis sama orang. Tentu tidak. Mana orang tua mereka? Kita sudah sebutkan baru saja tentang peran orang tua, harus memberikan contoh. Harus memiliki perhatian yang besar tatkala dia ingin membangun rumah surga itu, baiti jannati itu. Mana orang tua mereka? Ternyata orang tua mereka juga sibuk
Bapaknya mungkin sibuk di kafe, ibunya mungkin sibuk shopping. Anaknya terlupakan, akhirnya anaknya mengemis. Minta sama manusia. Akan tetapi tatkala rumah itu dibangun dengan kesolehan, dibangun dengan akhlak yang mulia, dari interaksi mereka yang sangat luar biasa, ya, maka akan terbangun baiti jannati tersebut, rumahku adalah syurgaku. Tapi sebaliknya tatkala rumah tersebut dihuni oleh orang-orang yang rusak akhlaknya dan agamanya, seperti seorang istri yang tidak taat dengan suaminya. Meskipun saya belum, tentu kita tidak menginginkan seperti itu ya. Seorang istri yang tidak taat dengan suaminya. Dan juga kebaliknya, ya, suami tidak sayang dengan istrinya, tidak sayang dengan anak-anaknya, durhaka dengan orang tuanya. Maka ini yang menjadi penyebab baiti nari. Dan juga termasuk tidak dibacakan Quran di dalamnya. Ya. Di antara bentuk baiti nari itu, rumahku adalah nerakaku, aksuhu dari baiti jannati, adalah rumah tersebut tidak pernah dibacakan Quran. Tidak ada penghuninya yang meluangkan waktunya untuk membaca ayat Allah Subhanahu wa taala dalam rumah tersebut. Kata Nabi SAW, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Bagaimana caranya rumah tersebut dijadikan sebagai kuburan? Ya, la taj'alu buyutakum maqabira, inna syaitana tafiru minal baiti tuqra'u fiha surat al-Baqarah. Rumah yang enggak pernah dibacakan Quran di dalamnya. Sesungguhnya syaitan itu akan lari, akan kabur dari rumah kalian, tuqra'u fiha surat al-Baqarah. Ya. Tatkala kalian membaca surah Al-Baqarah. Apa artinya membaca surah Al-Baqarah di sini? Artinya dia membaca Quran. La taj'alu buyutakum maqabira, inna syaitana tafirru minal baiti allati tuqra'u fiha surat Al-Baqarah. Tuqra'u fihi surat Al-Baqarah. Dia akan lari dari rumah yang dibacakan Quran. Dan ini sumber ketenangan, masdarul itminan. Wal'iyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari sifat-sifat yang seperti itu. Kita tentu peduli dengan rumah kita, dan kita ingin menjadikan dia sebagai baiti jannati dan bukan baiti nari. Pemirsa rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada, maka apa kiat-kiat untuk menjadikan baiti jannati? Apa tips-tips untuk mewujudkan baiti jannati itu? Rumahku adalah syurgaku itu. Ya. Dan tentu semua merujuk karena rumah itu, apa bahasa Arabnya rumah? Banyak ya. Sakan, as-sakan, al-bait, al-manzil, begitu banyak dalam bahasa Arab. Tapi contoh kita ambil satu kata as-sakan, as-sakanun. Jam'uhu iskan, pluralnya iskan. Kalau kita lihat kata sakan ini, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata as-sakan ini berasal dari kata as-sakinah. Berasal dari kata as-sakinah. As-sakinah itu apa? Ketenangan. Maka memang kita mengharapkan dari kita tinggal di sakan, kita tinggal di rumah, kita memiliki ketenangan. Dan semua masdarnya, semua sumbernya pada keluarga yang tinggal pada rumah tersebut. Maka tatkala kita berbicara tentang baiti jannati, rumahku adalah syurgaku, kita berbicara tentang keluarga yang harmonis dalam Islam. Dan ini pentingnya kita menciptakan keluarga tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun."
Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, an khalaqalakum, yang telah menciptakan ya istri-istri, pasangan-pasangan kalian. Azwajan. Ya. Kata zauj kalau kita lihat dalam bahasa Arab sebenarnya artinya suami. Zaujun. Bahasa Arabnya istri, zaujatun. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyandarkan dalam Al-Qur'an dengan kata zauj, ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Azwajan di sini artinya jamak dari zauj. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan dalam Al-Qur'an, maka yang Allah maksudkan di sini sebagaimana perkataan Imam An-Nawawi dalam kitabnya Mana'ul Qattan Al-Mabahith fi Ulumil Quran, maka makna kata azwaj dalam Al-Quran adalah istri. Meskipun secara lugawiyah bermakna suami. Sama dengan kita menyebutkan wa yujami' ahlahu. Apa artinya wa yujami' ahlahu? Ahlahu di sini bermakna keluarga. Wa yujami' ahlahu, keluarga. Tapi kalau kita lihat secara teks hadis, tekstual dalam hadis itu, dia menjamak istri-istrinya. Jadi memang al-ibratu bi'umumil lafzi. Al-ibratu bi khususil lafzi, la bi'umumis sabab. Baik. Yang telah menciptakan istri-istri dan dari jenis itu sendiri, litaskunu ilaiha, untuk kalian ya tinggal dengannya, bersama dengannya. Litaskunu ilaiha, kalau kata sakana yaskunu kemudian bersanding dengan huruf ilah. Perhatikan, sakana yaskunu kalau bersanding dengan huruf fi, sakana yaskunu fi bermakna seseorang ketika menyebutkan itu dia menjelaskan tempat tinggalnya. Ana askunu fil bait, ana askunu fil ma'had, ana askunu fil jami'ah. Saya tinggal di kampus, saya tinggal di rumah. Tapi kalau dia mengatakan ana askunu ila, berarti dia mencari ketenangan, tinggal dan mencari ketenangan bersama pasangannya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kemudian di antara kalian ada rasa kasih sayang, ya, dan rasa cinta. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Maka tatkala kita berbicara tentang baiti jannati, kita berbicara tentang as-sakinatu fil usra, ya. Tentang keharmonisan dalam rumah tangga itu. Yang pertama di antara kiat-kiat untuk mendapatkan rumahku adalah syurgaku adalah membangun keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan takwa di dalam rumah. Kadang orang itu kalau kita mau lihat watak asli mereka, jangan lihat atau jangan kita menghukuminya di luar. Karena semua kita ini bisa acting. Bisa acting. Di rumahnya dia begini, kalau di luar dia acting seperti ini. Tapi kalau Anda betul-betul mau lihat bagaimana sifat asli seorang tersebut, lihat ketika dia di rumahnya. Antum akan lihat siapa sebenarnya Muhammad Rizki ini. Ya. Seperti itu. Membangun iman dan membangun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah kita. Dan ini menjadi faktor yang utama, faktor yang terpenting, yaitu berpegang teguh dengan tali keimanan kepada Allah, takut kepada hari akhir dan percaya dengan adanya, takut kepada Zat yang memperhatikan segala yang tersembunyi, serta senantiasa bertakwa dan memuraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu menjauh dari kezaliman dan kekeliruan di dalam mencari kebenaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa man yattaqillah
yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Demikianlah diberi pengajaran itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya dia jalan keluar, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari arah-arah yang tak dia sangka. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mencukupkan baginya segala hal. Dan di antara yang menguatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita bersungguh-sungguh melakukan ketaatan kepada Allah dan serta saling mengingatkan. Ingatkan keluarga kita di rumah, bangunkan mereka sholat dan seterusnya dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Ya, dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk melaksanakan salat, wastabir 'alaiha. Kata istabara yastabiru dengan sabara yasbiru beda. Sabara yasbiru kesabaran yang sangat biasa, kesabaran seperti biasanya. Tapi kata Allah wastabir 'alaiha, dan istabar berarti harus dengan kesabaran yang tinggi. Tatkala mendakwahi keluarga, tatkala mengajak keluarga, maka kita harus dengan kesabaran yang tinggi, karena tentu banyak ujian yang akan kita dapatkan. Perhatikanlah sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa in abad nadaha fi wajhiha al-ma' rahimahullahu imra'atan qamat minal laili fa shallat wa ayqadat zawjaha fa in aba nadahat fihi wajhihi al-ma'. Kata Nabi SAW, dan ini sabda beliau SAW menunjukkan bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala akan merahmati orang-orang atau sebuah pasangan suami istri yang cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di antara cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan keduanya dalam kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan, sesungguhnya Allah merahmati suami, qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu, yang dia bangun kemudian salat malam, kemudian wa ayqadha imra'atahu, dan membangunkan istrinya, lalu dia salat bersamanya. Fa in abad, kalau misalnya istrinya dibangunkan dan dia enggan untuk bangun, nadaha fi wajhiha al-ma', ya, maka Nabi SAW mengajarkan kita untuk dipercikkan air kepada wajahnya, di wajahnya. Wa rahimallahu imra'ah, dan Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang istri atau seorang wanita, qamat minal lail, melaksanakan salat lail, fa sallat wa ayqadat zaujaha, dan dia membangunkan juga suaminya. Fa in aba, kalau suaminya enggan untuk dibangunkan, nadahat fi wajhihi al-ma', maka percikanlah air di wajahnya. Ya. Kemudian hubungan suami istri, ya, dia sifatnya hubungan duniawi. Tapi tatkala dia bangun dengan ikatan keimanan dan ketakwaan, maka hubungan itu menjadi hubungan ukhrawi. Namun ya, kalau dia baik, maka dia bisa menjadi hubungan akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, yaitu surga al-adan. Mereka itu termasuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya dan istri-istrinya dan anak dan cucunya, keturunannya. Ini kiat yang pertama untuk membangun baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Yang kedua, di antara hal yang akan membuat kita atau tempat tinggal kita menjadi rumahku adalah surgaku adalah menjalin hubungan yang baik.
Tentu kalau kita tinggal di rumah itu banyak orang-orang yang akan membersamai kita. Maka kita menjalin hubungan yang baik, melaksanakan kewajiban-kewajiban masing-masing, saling memberikan hak, saling memberikan udur, dan memberikan toleransi, saling mengerti. Nah. Karena tatkala seorang manusia ingin mencari kesempurnaan dengan manusia yang lainnya, maka ini mustahil. Ketika manusia mencari kesempurnaan, maka itu adalah sifat yang sia-sia karena mustahil. Kemudian selanjutnya adalah saling, ya, bagi suami istri bagi tugas, ya. Sebagaimana kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa" dalam surah Nisa, memiliki tanggung jawab yang besar seorang laki kepada perempuan adalah mengkondisikan jiwa untuk menerima beberapa kesempitan dan mengabaikan sebuah kesusahan. Ya. Seorang suami atau sebagai pemimpin, ya, dituntut untuk lebih bersabar karena dia kepala keluarga dan tentunya banyak sesuatu yang harus dia pertimbangkan. Rasulullah SAW bersabda, "Istausu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqan min dila'in wa inna a'waja syai'in fi dhala'i a'lahu fa in dahabta tuqimuhu kasratuhu wa inna taraktahu lam yazal a'waja fastausu bin nisa'i khairan." Nasihatilah wanita itu dengan baik, sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk dan bagian yang terbengkok dari rusuk adalah bagian atasnya. Seandainya kau luruskan maka berarti kau mematahkannya, dan seandainya kau membiarkan maka terus saja bengkok. Untuk itu nasihatilah wanita dengan yang baik. Dan juga begitu, seorang istri wajib juga mengamalkan kewajibannya, ya, kerja dengan kewajiban masing-masing. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, maka ini diantara kiat-kiat untuk mewujudkan baiti jannati tersebut. Ada juga sebab-sebab yang lain, diantaranya adalah menciptakan lingkungan yang soleh dalam rumah tersebut dengan membaca Quran, dengan mengajarkan anak-anak membaca bacaan Quran. Dan saya nasihatkan kepada semua orang tua, ya, usahakan kita yang mengajarkan anak kita membaca Quran, ya. Karena tatkala kita mengajarkan Al-Quran, ini diantara ilmu yang paling bermanfaat. Kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam", kalau semua anak cucu Adam sudah mati, atau tatkala seorang anak cucu Adam wafat, "in qata'a amaluhu illa min thalath", semua amalan dia terputus, enggak ada lagi yang mengalir. Illa min thalath, kecuali 3 yang akan tetap mengalir. Semuanya sudah putus kecuali 3. Pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang kita misalnya bangun masjid, ya, bantu patungan untuk masjid dan seterusnya. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang pernah diajarkan kepada seseorang dan ilmu itu bermanfaat baginya. Awaladun salih yad'u lahu, dan anak saleh yang mendoakan orang tua. Syahidnya di sini adalah wa ilmun yuntafa'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat tatkala diajarkan kepada manusia. Salah satunya adalah Al-Quran. Maka saya kepada orang tua, usahakan kita mengajarkan baca Quran anak kita, supaya pahala anak kita membaca Quran tersebut juga mengalir kepada kita tatkala kita sudah wafat. Ya. Ajarkan mereka Al-Fatihah. Dan itu langsung dari lisan kita, bukan dari lisan orang lain. Itu langsung dari didikan kita, kasih sayang kita, bukan didikan dari orang lain. Agar supaya pahala yang
anak kita baca, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah, barang siapa yang membaca satu ayat, satu huruf dari Al-Quran ini, falahu bihi hasanah, dan dia mendapatkan satu hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan kebaikan itu diganjar dengan 10 kebaikan, 10 pahala. Ya. La aqul alif lam mim harf. Kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ya. Maka ajarkan anak kita dengan membaca Quran. Kemudian selanjutnya adalah memperbanyak ibadah sunnah di rumah. Dan afdalnya kita melaksanakan salat sunnah itu di rumah. Ya. Sesungguhnya salat yang afdal untuk kita laksanakan di rumah adalah salat-salat tatawwu, salat sunnah ba'diyah, qabliyah, duha, qiyamul lail, dan seterusnya. Adapun salatul maktubah bagi laki-laki, salat wajib di masjid. Bangun ibadah di rumah. Ya, bangun ibadah-ibadah kecil sederhana di rumah kita. Biasakan. Nah, ini adalah lingkungan-lingkungan yang saleh. Hadirin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Maka kurang lebih inilah kiat-kiat amalan yang bisa kita lakukan ya untuk mewujudkan baiti jannati tersebut. Baiti jannati tersebut. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Demikian yang dapat kita sampaikan pada kajian kita pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengan apa yang kami sampaikan, bermanfaat untuk kami pribadi dan juga para pemirsa. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.